Monumen Dirgantara, yang lebih dikenal secara luas sebagai Patung Pancoran, adalah salah satu mahakarya arsitektur publik yang menghiasi lanskap ibu kota Jakarta. Lebih dari sekedar penanda visual di persimpangan strategis, patung ini adalah manifestasi konkret dari visi besar Presiden Soekarno untuk sebuah Indonesia yang berdaulat, progresif, dan berorientasi ke masa depan, terutama dalam ranah kedirgantaraan. Kisah di balik pembangunannya adalah sebuah epik tentang idealisme, tantangan teknis, komitmen artistik, dan konteks politik global yang mewarnai dekade 1960-an. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, ucapan terima kasih buat kamu yang sudah like, komen, dan subscribe. Dukungan kamu sangat berarti untuk channel ini untuk terus merangkum informasi sejarah populer, mulai dari Indonesia hingga ke penjuru dunia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap langkah kita menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Dekade 1960-an adalah periode yang penuh gejolak, namun juga syarat dengan semangat pembangunan di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 dan pengakuan kedaulatan penuh, Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno gencar melaksanakan proyek-proyek monumental yang bertujuan untuk mengukuhkan identitas bangsa, memperkuat rasa persatuan, dan memamerkan kemampuan teknis serta artistik negara di mata dunia. Proyek-proyek seperti pembangunan Monumen Nasional, Monas, Masjid Istiqlal, Stadion Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia adalah bagian dari Grand Design Soekarno untuk nation building. Pada masa itu, Soekarno memiliki keyakinan teguh bahwa seni monumental adalah alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis dan mengobarkan semangat rakyat. Ia seringkali berujar, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan mampu membangun peradabannya. Dalam konteks ini, patung Pancoran bukanlah sekedar ornamen kota, melainkan sebuah narasi visual tentang cita-cita Indonesia. Secara global, perang dingin antara blok barat dan blok timur sedang memuncak. Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno memilih jalur gerakan non-blok, namun tetap menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan berbagai negara. Soekarno juga sangat antusias dengan perkembangan teknologi, termasuk eksplorasi luar angkasa, yang kala itu sedang digencarkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ia melihat Dirgantara sebagai simbol kemajuan, kebebasan, dan kedaulatan. Ide pembangunan Monumen Dirgantara muncul dari benak Presiden Soekarno sendiri sekitar tahun 1964. Pada awalnya, Soekarno ingin menciptakan sebuah patung yang didedikasikan untuk menghormati para pahlawan Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dan juga melambangkan semangat keberanian serta dedikasi seluruh penerbang Indonesia. Ia membayangkan sebuah sosok yang dinamis, gagah, dan menunjuk ke angkasa, seolah siap menjelajahi cakrawala. Soekarno memiliki pandangan yang kuat mengenai pentingnya Dirgantara bagi Indonesia. Baginya, Dirgantara bukan hanya tentang pertahanan atau transportasi, tetapi juga tentang aspirasi bangsa yang ingin terbang tinggi, mencapai kemajuan, dan menegaskan eksistensinya di kancah internasional. Konsep manusia Dirgantara yang ia gagas mencerminkan semangat ini. Individu yang berani, visioner, dan tidak gentar menghadapi tantangan. Lokasi patung Pancoran saat ini dipilih karena posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang masuk Jakarta dari arah selatan, khususnya bagi mereka yang datang dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma yang kala itu merupakan bandara internasional utama. Dengan demikian, patung ini diharapkan menjadi salah satu landmark pertama yang menyambut para tamu negara dan warga yang tiba di ibu kota, menyampaikan pesan kebanggaan dan kemajuan Indonesia sejak pandangan pertama. Untuk mewujudkan visi monumental ini, Soekarno menunjuk seniman pahat terkemuka Indonesia, Edi Sunarso. Edi Sunarso adalah seorang pematung yang sangat dihormati dan memiliki reputasi yang cemerlang. Ia adalah lulusan Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta dan telah mengerjakan beberapa proyek besar lainnya untuk Soekarno, termasuk
patung-patung di Komplek Monas, dan patung selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia. Hubungan kerja antara Soekarno dan Edi Sunarso lebih dari sekedar hubungan klien seniman. Soekarno seringkali terlibat langsung dalam proses kreatif, memberikan arahan detail, dan mendiskusikan filosofi di balik setiap karya. Untuk patung Pancoran, Soekarno tidak hanya memberikan konsep umum, tetapi juga memberikan rincian tentang ekspresi wajah, postur tubuh, dan arah pandangan patung. Konon, Soekarno bahkan sempat menjadi model untuk beberapa bagian patung, menunjukkan betapa personalnya proyek ini baginya. Edi Sunarso dikenal dengan gaya realis heroik yang sangat cocok dengan selera Soekarno. Karyanya selalu menampilkan kekuatan, keberanian, dan idealisme. Penunjukan Edi Sunarso juga merupakan bentuk kepercayaan Soekarno terhadap seniman lokal, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mampu menciptakan karya seni monumental yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Proses desain patung Pancoran dimulai dengan sketsa awal dan model-model kecil atau makan. Soekarno memberikan arahan agar patung ini tidak hanya sekedar representasi fisik penerbang, tetapi juga harus menyampaikan semangat perjuangan dan cita-cita luhur bangsa. Sosok manusia pada patung ini digambarkan dengan otot-otot yang kuat, menunjukkan ketahanan fisik dan mental. Pandangannya lurus ke depan dengan tangan menunjuk ke utara, melambangkan arah pembangunan dan kemajuan. Arah utara juga secara simbolis mengarah ke pusat kota Jakarta, jantung pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Filosofi di balik penunjukan tangan ke utara ini sangat penting. Soekarno ingin patung ini menjadi penunjuk jalan bagi bangsa Indonesia, mengarahkan mereka untuk terus maju, berinovasi, dan tidak pernah berhenti bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Gerakan menunjuk ini juga dapat diinterpretasikan sebagai gestur mengajak atau memanggil seluruh rakyat untuk bersama-sama membangun negeri. Pembangunan patung Pancoran merupakan proyek yang kompleks dan menantang, terutama dari segi teknis. Patung ini memiliki tinggi sekitar 11 meter dan ditopang oleh tiang beton setinggi 27 meter. Total berat patung mencapai 11 ton. Untuk konstruksinya, digunakan material perunggu cor yang terkenal kuat dan tahan lama, namun juga memerlukan keahlian khusus dalam proses pengerjaannya. Pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh Pandai Besi Arca Yogyakarta, sekarang PT Arca, sebuah perusahaan pengecoran logam yang juga terlibat dalam proyek-proyek patung monumental lainnya. Proses pengecoran perunggu menjadi bagian-bagian patung dilakukan di Yogyakarta, kemudian bagian-bagian tersebut diangkut ke Jakarta untuk perakitan di lokasi. Mengingat ukuran dan berat patung, perhitungan struktural harus sangat presisi untuk memastikan patung dapat berdiri kokoh dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca serta gempa bumi. Fondasi tiang beton harus sangat kuat. Patung dibuat dalam beberapa bagian terpisah dan kemudian disambung di lokasi. Proses penyambungan ini memerlukan ketelitian tinggi agar tidak terlihat sambungan yang mengganggu estetika dan juga untuk menjaga kekuatan struktural. Pada era 1960-an, ketersediaan material seperti perunggu dalam jumlah besar dan peralatan konstruksi modern tidak semudah sekarang. Proyek ini seringkali mengandalkan improvisasi dan keahlian lokal yang tinggi. Proyek-proyek monumental Soekarno seringkali menghadapi kendala finansial. Untuk patung Pancoran, sebagian dana pembangunan konon berasal dari hasil rampasan Perang Jepang dan dari sumbangan perusahaan-perusahaan nasional. Soekarno sendiri bahkan harus menjual mobil pribadinya untuk menutupi kekurangan dana, menunjukkan komitmen pribadinya yang luar biasa terhadap proyek ini. Soekarno dikenal sangat detail dalam pengawasan proyek-proyeknya. Ia seringkali mengunjungi lokasi pembangunan untuk memeriksa langsung kemajuan pekerjaan dan memberikan masukan. Keterlibatannya ini memastikan bahwa kualitas dan filosofi yang ia inginkan tetap terjaga. Meskipun konstruksi utama patung selesai pada tahun 1966, peresmian resminya tidak pernah dilakukan secara megah karena situasi politik yang memanas setelah peristiwa G30 SPKI. Soekarno sendiri telah kehilangan sebagian besar kekuasaannya pada tahun-tahun berikutnya. Namun patung Pancoran tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu sejarah bangsa. Sejak saat itu, Monumen Dirgantara telah menjadi salah satu landmark yang paling dikenal di Jakarta. Setiap hari,
ribuan kendaraan melintas di bawahnya, dan patung ini menjadi titik orientasi penting bagi penduduk maupun pendatang. Masyarakat umum lebih mengenalnya dengan sebutan Patung Pancoran karena lokasinya di daerah Pancoran. Patung ini juga menjadi objek studi bagi para sejarawan, seni, arsitek, dan urban planner. Ia mewakili gaya seni monumental Indonesia era awal kemerdekaan, sebuah periode di mana seni digunakan sebagai alat untuk membangun identitas dan semangat kebangsaan. Hingga hari ini, Patung Pancoran terus memancarkan makna yang mendalam. Meskipun Indonesia belum sepenuhnya menjadi kekuatan dirgantara dunia, patung ini tetap menjadi pengingat akan potensi dan aspirasi bangsa untuk maju di bidang teknologi dan eksplorasi. Ia menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi dan berkarya di bidang aviasi dan antariksa. Patung ini adalah salah satu artefak fisik yang paling jelas merepresentasikan semangat nation building Soekarno, di mana seni dan infrastruktur digunakan untuk membentuk karakter dan identitas bangsa. Dalam hiruk-pikuk kota Jakarta yang terus berkembang, Patung Pancoran tetap menjadi penanda penting yang membantu warga dan pengunjung menavigasi kota. Sebagai karya Edi Sunarso, patung ini adalah bagian penting dari warisan seni rupa modern Indonesia. Ketahanannya membuktikan kualitas artistik dan teknis yang tinggi. Setiap kali kita melihat Patung Pancoran, kita diingatkan akan sebuah era di mana Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya dan memproyeksikan citranya sebagai negara yang berani, merdeka, dan maju. Patung Pancoran atau Monumen Dirgantara bukanlah sekedar tugu biasa. Ia adalah sebuah monumen hidup yang menceritakan kisah tentang visi seorang proklamator, dedikasi seorang seniman, keberanian sebuah bangsa, dan cita-cita tak terbatas untuk masa depan. Berdiri megah di tengah salah satu persimpangan tersibuk di Jakarta, patung ini adalah pengingat abadi bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat untuk terus terbang tinggi, menjelajahi cakrawala baru, dan mengukir prestasi yang membanggakan di panggung dunia. Sejarah berdirinya adalah cerminan dari kompleksitas, semangat, dan harapan yang mengiringi perjalanan panjang Indonesia sebagai negara merdeka. Terima kasih untuk sahabat History sudah menonton sampai habis video ini. Buat kamu yang sudah like video ini, komen di bawah untuk meninggalkan opini. Dan jangan lupa share untuk berbagi.